Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim di sini dan ini adalah gerbang logika. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika itu di sini seperti semacam saklar ya. Jadi di sini kita ibaratkan saklar yang terbuka dengan saklar yang tertutup. Yang terbuka, yang tertutup. Di mana saklar yang terbuka itu kita artikan X sama dengan 0. Jika saklar tertutup kita artikan dengan X sama dengan 1. Saklar terbuka terputus itu 0, saklar tersambung atau tertutup adalah 1 ya. Contohnya seperti ini. Power supply, di sini ada power supply, maka di sini ada saklar, ini ada lampunya. Jika saklarnya, berarti saklar ini mempengaruhi kondisi lampu di sini ya. Jika lampunya menyala itu bernilai 1, maka lampu mati bernilai 0. Jadi X adalah fungsi logika, di mana X adalah variabel masukannya. X-nya itu bisa 0, bisa 1, seperti itu ya. Ini saklarnya ya. Oke, untuk yang pertama adalah gerbang logika N. N itu jika kita gambarkan dengan sebuah rangkaian listrik, maka ini adalah rangkaian seri ya, dimana yang kita serikan adalah saklarnya ya, atau X-nya ini. Dimana X operator N ini kita beri tanda dengan titik ya. Ini seperti perkalian, seperti sebuah perkalian ya. Kita ingat-ingatnya seperti sebuah perkalian untuk lebih mudah menghafalnya. Maka ini gerbang logika N akan punya output nilai 1 bila semua inputnya bernilai 1. Selain itu outputnya akan bernilai 0. Jadi maksudnya gini. Nah, bisa ditulis seperti ini ya, atau biasanya seperti ini. Y sama dengan A dot B. Ini adalah gerbang N untuk A dan B. Dimana A dan B adalah input. Ini adalah input. Ini adalah outputnya atau Y. Ya. Jika inputnya adalah 0 dengan 0, maka hasilnya 0. Jika inputnya 0 dengan 1, maka hasilnya 0. Jika inputnya 1 dan 0, maka hasilnya 0. Jika 1 dengan 1, maka hasilnya 1. Ini seperti sebuah perkalian ya. Gampangnya seperti ini. 0 dikali 0, maka hasilnya 0. 0 dikali 1, maka hasilnya 0. 1 dikali 0, maka hasilnya 0. 1 dikali 1, maka hasilnya 1. Nah, seperti itulah tabel kebenaran dari gerbang N. Lambang dari gerbang N adalah seperti ini ya. Ya, lambang gerbang N. Ini harus menghafalnya. Ini input, ini outputnya. Outputnya ya. Terus selanjutnya adalah OR, gerbang OR. OR itu jika kita gambarkan buah rangkaian itu seperti rangkaian paralel. Saklarnya ini paralel ya. X1 dan X2 ini paralel ya. Maka kita ibaratkan dengan plus, tanda plus ya, seperti penjumlahan. Nah, untuk lebih memahaminya, ini biasa kita tulis Y sama dengan A plus B. Nah, ini tabel kebenarannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini untuk menghafalnya saja ya. Untuk lebih mudah memahaminya adalah kita ibaratkan penjumlahan. Nah, karena ini biner, maka hanya bernilai 0 atau 1. Makanya 1 ditambah 1 itu bukan 2, tapi 1. Intinya dia akan bernilai 1 atau menyala ya, bukan 0 seperti itu. Untuk lambangnya tuh
ini atau simbolnya untuk gerbang OR adalah seperti ini. Ini harus dihafal. Lalu next ada gerbang NOT. NOT itu seperti inverse atau komplement ya. Biasanya ditulis seperti ini. Misalnya A ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, antara dua ini saya biasanya nanti penulisannya ya. NOT itu kebalikannya ya. Jadi misalnya inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, maka outputnya adalah 0 ya. Untuk simbolnya untuk gerbang NOT adalah seperti ini. Nah, gerbang NOT juga sering disebut dengan inverter atau pembalik ya. Y sama dengan A. Nah, ini atasnya kita tambahkan ini supaya kita ada NOT ya. Lalu selanjutnya ada gerbang NAND. NAND itu maksudnya terdiri dari NOT N atau hasil dari gerbang N yang kita NOT-kan atau kita balik atau inverse ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan tabel kebenarannya ya. Jika kita lihat dulu di sini N ya, ini adalah N, ini adalah NAND. NAND itu biasa ditulis seperti ini. Nah, ini kan N ya, terus atasnya tambahin NOT seperti ini. Jadi jadilah NAND. Contohnya 0 dengan 0. Jika kita N kan maka hasilnya 0. Lalu kita balik atau NOT-kan jadi 1. 0 dengan 1 maka hasilnya 0, maka kita balik 1. 1 dengan 0 maka hasilnya 0, kita balikan 1. Lalu 1 dengan 1 hasilnya 1, kita balikan jadi 0. Jadi ini adalah kebalikannya dari N ya. Nah, ini adalah simbol untuk NAND. Mirip, jika diperhatikan ini mirip dengan simbol N, tapi kita kasih seperti ini di ujungnya ya. Jika N kan seperti ini, nah kita tinggal tambahkan ini. Nah, jadilah gerbang NAND. Terus selanjutnya adalah gerbang NOR atau NOT OR ya. Ini biasanya seperti ini. Y sama dengan A plus B, kita NOT-kan. Ini mirip dengan NAND, tapi ini adalah hasil dari OR ya, hasil OR yang kita NOT-kan. Kita lihat tabel kebenaran. 0 di OR-kan dengan 0, maka hasilnya 0. Lalu kita NOT-kan jadi 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1, kita NOT-kan jadi 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1, kita NOT-kan jadi 0. 1 ditambah 1 sama dengan 1, maka kita NOT-kan jadi 1. Nah, ini simbol untuk gerbang OR ya, sama persis dengan gerbang OR, tapi kita tambahkan ujungnya seperti ini ya. Jika gerbang OR kan seperti ini ya, maka kita tambahkan ujungnya, jadilah gerbang NOR. Dan selanjutnya ada gerbang XOR. X itu maksudnya dari kata eksklusif OR atau hasil OR yang dieksklusifkan ya. Jadi dia mempunyai nilai output 0 apabila inputnya sama. Jadi kita lihat untuk penulisannya biasanya Y, A. Nah, ini kan seperti ini, kita kasih bulat. Nah, dia eksklusif ya OR-nya. Maka seperti ini. Jika inputnya sama, maka hasilnya 0. Jadi 0 dengan 0, maka hasilnya 0. 0 dengan 1 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 1 hasilnya 0. Nah, seperti itu. Jadi jika inputnya sama, maka hasilnya adalah 0.
untuk simbolnya seperti ini, seperti OR tapi di belakangnya ditambah seperti ini. Jadi buatnya gini, misalnya ini adalah OR, belakangnya kita tambahkan seperti ini, set ya, seperti itu. Ini adalah gerbang XOR atau exclusive OR. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk semuanya ya, kombinasinya NOR XOR. Nah, untuk membuat tabel kebenaran ini sebenarnya ada aturannya. Jadi untuk fungsi n variabel terdapat 2n kombinasi masukan. Jadi untuk inputnya seperti ini ya, tergantung inputannya berapa untuk variabelnya. Contohnya misalnya ada 2 input, maka 2 pangkat 2 berarti 4 ya. Jadi ada 4 input. Nah, jika di contoh ini adalah 2 di pangkat 3 karena ada 3 inputan ya, A, B, dan C. Maka hasilnya 8. Nah, ini adalah 8 ya. Ada 8 kombinasi inputnya ya. Nah, ini juga ada caranya. Kita contohkan dulu. Kita buka not. Misalnya ya, bentar. Ini kok bukan ini. Nah, misalnya 2, ini 2 pangkat n ya. Kita contohkan ada 2 input, berarti 2 pangkat 2 berarti ada 4. Nah, 2 input itu berarti misalnya A dan B. Maka di sini inputannya adalah 0 0 1 1 0 1 0 1. Nah, ini pokoknya yang diperhatikan adalah cara ininya ya. Jadi kita lihat dari paling ujung, paling kanan ya. Jadi yang pertama adalah 0101, ini kan jedanya hanya 1 ya. Lalu bertambah jadi 2 ya. Misalnya inputnya 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka ini A, B, dan C. Berarti gini, kita dari kanan dulu. 0 1 0 1 0 1 0 1. Kita garis dulu biar rapi ya. Ya walaupun ini garisnya nggak rapi, setidaknya untuk memisahkan mereka. Nah, sekarang untuk yang B berarti apa? Ini kan jedanya 1, berarti jedanya 2. 0 0 1 1 0 0 1 1. Nah, setelah ini berarti berapa jedanya? 3. Oh bukan, jedanya adalah 4. Jadi 0 0 0 0 1 1 1 1. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika pangkatnya 4 atau 4 ada 4 input, 2 pangkat 4 berarti apa? Ada 16. Nah, ini biasa sih mentoknya sampai sini ya, nggak sampai jauh-jauh banget. Maka gini, A, B, C, D. Nah, biasanya A, B, C, D kita kasih garis dulu. Nah, ini kita bikin dari yang paling kanan dulu ya. Jadi 0 1 0 1 0 1 0 1 terus dan seterusnya sampai
sampai 16 ya. Lalu untuk C-nya berarti apa? Jaraknya 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 dan seterusnya sampai 16. Lalu untuk yang ini B berarti dia jaraknya 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya sampai ke bawah sini ya. Nah, gimana untuk yang A? Input yang pertama ini adalah jaraknya 8. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka ini 1, 1, 1, 1, 1 sampai 16 ya. Sampai ke 16. Seperti itu ya aturannya. Nah, biasanya hanya mentok sampai 4 masukan. Jarang yang lebih dari 4. Oke. Kita kembali lagi ke slide. Oke, selanjutnya tabel kebenaran dan gerbang logika. Jadi jika ini adalah gerbang N dengan 3 input. Jadi ya, untuk input 3 awalnya adalah ini, jaraknya 4, jaraknya 2, lalu jaraknya 1. Ini bisa langsung ya, 0 di N kan 0, di N kan 0, hasilnya 0. Seperti itu. Bisa langsung 3 sekaligus, karena ini adalah gerbang 3N, 3 input. Ini 1, N1 di N kan 1, maka hasilnya 1. Ya. Nah, 0 di N1 sama dengan 0, 0 di N0 sama dengan 1, 0. Seperti itu. Ini juga, ini adalah OR dengan 3 inputan. Maka 0 tambah 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 1. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, jika tabel kebenaran suatu fungsi, misalnya ini ya, biasanya saya nulisnya seperti ini. Y sama dengan A plus BC. Nah, jika seperti ini, yang kita hitung terlebih dahulu apa? Seperti matematika seperti biasa, penjumlahan dengan perkalian, maka akan didahulukan yang perkalian. Maka kita untuk mempermudah membuat tabel kebenaran, kita tuliskan dulu inputnya, berarti ini 3 input, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. A, B, C. Nah, di sini kita hitung dulu yang perkalian atau N. BC, lalu baru hasil akhirnya kita jumlahkan dengan A. Maka kita hitung dulu 0 dengan B di N kan dengan C, maka hasilnya ini. Lalu hasilnya ini kita OR-kan atau jumlahkan dengan ini, maka hasilnya adalah ini. Seperti itu untuk cara untuk mempermudah menuliskan tabel kebenaran. Sebenarnya jika kalian sudah ahli, bisa saja langsung tulis hasil akhirnya saja. Tapi ini adalah untuk membantu agar memudahkan untuk pengecekannya juga. Lalu di sini ada rangkaian logika. Rangkaian logika adalah rangkaian yang tersusun atas gerbang-gerbang logika yang saling terhubung. Misalnya gambar ini ya. Di sini ada gerbang apa saja? Di sini ada gerbang OR dan gerbang AND. Dimana jika kita lihat fungsinya adalah X1 di-OR-kan dengan X2, berarti apa? Plus ya. Tapi ini kita hitung duluan, maka kita kasih tanda kurung. Lalu hasilnya ini kita N-kan dengan X3. Nah, seperti itu. Ini namanya rangkaian logika.
atau jika saya biasanya seperti ini, misalnya ini A, B, C. Nah, hasil itu Y. Berarti Y sama dengan apa? A plus B, tanda kurung, titik C. Nah, seperti itu. Nah, kita contoh kasus. Misalnya ini ya, Y sama dengan AC plus BC not. Nah, ini maka untuk perhitungan kita memperhitungkan dulu yang ini dengan ini. Jadi yang N dengan N dulu ya. Maka kita bikin tabel kebenarannya AC dengan BC not terlebih dahulu. Maka setelah ini didapat hasilnya, maka kita orkan atau jumlahkan antara kedua hasil ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari rangkaian logika tersebut. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Di sini kita lihat yang bercabang adalah C ya. Jadi A, pertama A di N kan dengan C. Nah ini C, ini A. Ini adalah gerbang N. Lalu yang kedua B di N kan dengan C not. Nah B, ini N lagi. Nah C nya itu kita notkan dulu. Jadi ini C bercabang. Nah di cabangnya ini kita beri gerbang lagi, gerbang not. Hasilnya kita N kan dengan B. Lalu hasil keduanya kita OR-kan. Nah ini adalah gerbang OR. Maka diperoleh hasilnya, outputnya seperti pada tabel kebenaran. Nah, sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.